Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ummahat sekalian atau ibu-ibu sekalian, ikhwan, akhwat, di kitab Al-Adabul Mufrad ini Imam Al-Bukhari rahimahullah ada mencantumkan bab di bab 13, bab yang ke-13 itu barrul walidil musyrik, berbuat baik kepada orang tua yang masih musyrik. Mungkin dari segi judulnya kita sudah paham bahwa ini disyariatkan. Di situ dicantumkan bahwa Mus'ab bin Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya dan dari kakeknya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang yang termasuk orang yang dijamin masuk surga nih, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia katakan, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi. Ada 4 ayat di dalam Al-Quran itu turun berkaitan dengan diri saya. Yang pertama ini yang cukup kita jadikan sebagai bacaan di sini. Dia katakan, kanat ummi halafat an la ta'kula wa la tashrab. Ibuku pernah bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum hatta ufariqu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai saya mau meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini contoh seorang ibu yang masih musyrik, tapi ketika dia mendengarkan anaknya, putranya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, sudah masuk Islam dan ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya memboikot dengan cara bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum sampai mati, kecuali kalau putranya meninggalkan atau murtad dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini serba salah kalau begini. Di dalam kitab sirah itu disebutkan bahwa ibunya mengambil keputusan seperti itu untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya orang-orang atau masyarakat mengatakan, lihat nih, gara-gara Muhammad mendakwai putra orang sehingga ibunya meninggal dunia. Itu tujuannya, untuk menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Cukup kita ambil yang satu ini, yaitu firman Allah, wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu yang masih musyrik itu memaksamu, ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, keduanya memaksamu untuk melakukan kemusyrikan kepada Allah padahal engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan engkau mentaati kedua orang tuamu kalau diperintahkan untuk berbuat syirik kepada Allah. Tetapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa, namun tetaplah bergaul dengan kedua orang tuamu yang masih musyrik itu, yang memaksamu untuk berbuat syirik,
dengan cara yang baik. Nah, ayat ini atau riwayat ini dijadikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan maksud pemberian judul bab, yaitu berbakti kepada kedua orang tua yang masih musyrik. Artinya hubungan silaturahim tetap dijalin. Yang kedua, hadis yang ke-25 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, yaitu Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Dia katakan, atatni ummi raghibatan, ibuku mendatangiku. Jadi ini Asma adalah saudari daripada Ummul Mukminin Aisyah. Dia katakan, ibu saya di situ disebutkan namanya Kaila atau Kutailah. Ibuku datang kepada aku dalam keadaan sangat menginginkan hubungan kekeluargaan. Fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia datang dalam keadaan sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih musyrik nih. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah saya boleh menghubungkan silaturahim dengan ibuku yang masih musyrik dan dalam keadaan membenci untuk masuk ke dalam agama Islam? Boleh saya ini bersilaturahim? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Ibnu Uyainah, Sufyan bin Ibnu Uyainah, seperti yang dicantumkan Imam Al-Bukhari di sini, mengatakan peristiwa ini adanya putri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma binti Abi Bakar, yang merupakan saudari Aisyah, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ibu saya tetap saya hubungi sebagai bentuk silaturahim? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Lalu fa anzalallahu azza wa jalla fiha, maka Allah menurunkan ayat ini, ayat berikut terhadap peristiwa Asma binti Abi Bakar yang bertanya ini. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi kamu di dalam agama ini. Maksudnya keluarga kita yang masih musyrik atau non muslim, bahasa ininya bahasa yang diperhalus non muslim, atau boleh kita mengatakan yang masih kafir. Kalau mereka ada hubungan famili dengan kita dan berbaik-baikan, atau mereka tetap menyatakan sikap a priori terhadap Islam namun tidak memusuhi, tetap kita wajib bersilaturahim dengan mereka, dan Allah tidak melarang kita untuk melakukan hal itu selama mereka tidak alladzina lam yuqatilukum fid din, selama mereka tidak memerangi kalian karena agama ini. Karena begini, orang kan bertingkat-tingkat. Ada orang pada zaman kita ini, anaknya masuk Islam, tapi ibunya dan bapaknya serta keluarga yang lainnya menteror dan mengusir. Bahkan semua harta yang pernah dia berikan kepada anaknya yang masuk Islam ini, semua ditarik kembali. Kendaraan, fasilitas rumah, biaya kuliah, habis semuanya, diteror.
Ada juga tipe yang kedua, anaknya masuk Islam, kedua orang tuanya ya tidak ada reaksi, silakan, itu adalah kebebasan atau hak Anda. Cuma keluarganya yang lainnya yang memprovokasi. Jadi tetap yang seperti ini, yang pertama dan kedua itu selama mereka tidak memerangi dalam arti menyakiti atau membunuh atau dalam keadaan atau bentuk apa menyakiti secara fisik, ya tidak apa-apa, untuk menunjukkan bahwa Islam tetap menilai kita wajib bersilaturahim dengan keluarga yang masih musyrik atau non muslim atau yang kafir. Ini Asma binti Abi Bakar, ibunya datang dan menginginkan tetap bersilaturahim dengan putrinya yaitu Asma. Tapi ketika Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah saya tetap menyambung silaturahim? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, tetap. Jadi silaturahim itu berlaku bagi keluarga kita juga yang non muslim. Yang ketiga, hadis yang ke-26, Abdullah bin Dinar meriwayatkan di sini, dia katakan sami'tu Ibnu Umar yaqul, aku mendengarkan Abdullah bin Umar, ini putra Umar bin Khattab ya, mengatakan ra'a Umar radhiyallahu anhu kullatan sayra Tuba. Umar bin Khattab, jadi sang putra melihat ayahnya pernah melihat kain sutra dijual. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, ibta' hadha, wahai Rasulullah, belilah kain sutra ini. Falbasha yaumal jum'ah, pakailah pada hari Jumat. Wa idza ja'akal wufud, begitu juga kalau utusan dari berbagai kerajaan lain non muslim datang untuk menemuimu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu, sesungguhnya yang memakai pakaian seperti sutra ini adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian nanti pada hari kiamat. Selesai. Ibnu Umar mengatakan, fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihulalin, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikirimkan hadiah, ya, hadiah. Dan hadiah itu merupakan bahan yang terdiri dari sutra. Fa arsala ila Umar bihullatin, dari sekian banyak kain sutra yang dikirim sebagai hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan hadiah satu di antaranya kepada Umar bin Khattab. Faqala, maka Umar pun mengatakan, kaifa albasuha, bagaimana mungkin saya memakai sutra ini, wa qad qulta fiha ma qulta, sementara wahai Rasulullah, engkau telah bersabda tentang kain sutra ini apa yang kau sabdakan. Maksudnya yang memakai sutra di dunia ini adalah orang yang tidak punya bagian lagi di akhirat nantinya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inni lam u'tikaha litalbasaha, saya tidak menghadiahkan kepadamu untuk kau pakai, walakin tabi'aha au taksuha, tapi untuk kau jual atau berikan kepada orang lain untuk dipakai.
Perempuan kan boleh ya pakai sutra ya. Ibu-ibu boleh ya? Iya. Kalau laki-laki kan emas dan sutra tidak boleh. Perempuan umat Nabi Muhammad boleh. Fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Maka Umar ketika mendengarkan penjelasan Rasulullah bahwa saya menghadiahkan satu helai bahan sutra tersebut bukan untuk kamu pakai, tapi bisa kamu jual kepada orang lain atau kau hadiahkan kepada orang yang bisa memakainya. Maka Umar setelah mendengarkan penjelasan Rasulullah, dia mengirim sutra tersebut sebagai hadiah kepada saudaranya yang belum muslim di kalangan penduduk Mekah. Jadi tidak semua yang haram hukumnya kita pakai itu berarti tidak boleh kita manfaatkan. Emas contohnya, laki-laki boleh pakai emas atau tidak? Tapi boleh menghadiahkan emas kan? Boleh juga menjual emas. Begitu juga boleh menjadikan emas itu sebagai mahar kalau dia mau menikah. Tapi untuk dia pakai sebagai cincin dan lain-lainnya tidak boleh. Ya, ini 4 hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari, atau 3 ya, sebagai penguat pembahasan kali ini, bahwa kalau kita memiliki keluarga yang non-muslim, apalagi kalau itu kedua orang tua kita, tetap kita harus berbuat baik kepadanya. Mereka masih memiliki hak untuk silaturahim. Nah, bagaimana dengan keadaan kita pada zaman ini? Maaf ya, gunanya kan kita mengaji itu agar kita mengamalkan dalil ya, bukan sekadar melewati atau menghabiskan waktu begini untuk kajian. Terkadang kita mendengarkan seseorang menjauhi orang tuanya. Ada apa? Katanya orang tua saya sudah nasihati, jangan tahlilan, jangan berjanji, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, masih juga membakar kemenyan dan lain-lainnya. Pokoknya saya tidak mau menemui lagi. Bagaimana sikap ini? Baik atau tidak? Ya, tidak baik. Sedangkan Asma binti Abi Bakar ketika bertanya kepada Rasulullah tentang ibunya yang masih musyrik ini, boleh saya bersilaturahim? Iya, silahkan. Dan nanti ada contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Hurairah, pernah mendengar Abu Hurairah kan? Dikenal dengan apa Abu Hurairah? Sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis, penghafal terkuat di kalangan para sahabat Rasulullah. Jumlah hadisnya yang sahih yang dia riwayatkan dari Nabi SAW lebih daripada 6.000. Hampir 7.000 yang sahih ya, tidak sedikit. Yang lainnya itu paling 1.000, 2.000, 3.000, melebihi istri-istri Nabi SAW dan melebihi para menantu-menantu Nabi SAW di kalangan Khulafaur Rasyidin dan juga mertua beliau. Nah, Abu Hurairah ketika berkali-kali menawarkan kepada ibunya agar mau masuk Islam, dinasihati, disikapi dengan baik, tapi tetap bertahan, tidak. Dia tidak putus asa. Akhirnya setelah lama dia bujuk ibunya mau masuk Islam dan tidak juga berhasil.
Belum juga berhasil, bukan tidak ya, belum. Tidak putus asa. Dia pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia katakan, ya Rasulullah, ibuku kasihan, sampai detik ini belum mau masuk Rasul, belum mau mengikutimu, belum mau masuk Islam. Doakanlah ibu saya agar dia mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Akhirnya ketika itu juga Nabi berdoa. Ketika ketika Abu Hurairah kembali ke rumahnya dan mulai masuk di rumah, ibunya teriak duluan dari dalam, wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, qad aslamtu. Wahai Abu Hurairah, saya sudah masuk Islam. Lihat, ini menunjukkan apa? Perhatian yang sangat baik dari seorang sahabat Rasulullah, bahwa walaupun ibu kita itu berbeda agama dengan kita tetap berusaha bersikap baik kepadanya dan mendoakan kepada Allah agar diberikan hidayah. Bagaimana kalau seperti pada zaman kita ini yang kami sebutkan tadi itu, dia sudah muslim tapi salah asuhan namanya. Ada yang mengajarkan kepada dia untuk bakar kemenyan kalau malam Jumat dengan keyakinan bahwa nanti jin-jin itu menjauh. Dia selalu memakai jimat untuk tolak bala di atas kusen. Dia selalu tahlilan kalau ada yang meninggal dunia. Dia cuma yasinan pada malam Jumat dan tidak mau mengaji dan lain-lainnya, yang sering jadi bahan keributan. Artinya kesalahpahaman yang terjadi pada keluarga dan orang tua kita seperti ini itu jangan kita sikapi secara berlebih-lebihan. Kalau mampu menjelaskan bahwa itu tidak berdalil, silahkan. Tapi jangan memutus hubungan silaturahim, apalagi mau menjauhi orang tua yang melahirkan. Karena itu kedurhakaan. Sedangkan para sahabat yang ibunya nyata-nyata menolak untuk masuk Islam, tetap disikapi dengan baik berdasarkan firman Allah tadi, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu yang masih musyrik itu dan memaksamu untuk berbuat syirik dengan cara yang baik di dunia ini. Jadi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun musyrik atau walaupun memusuhi. Bagaimana dengan orang tua kita yang memang sudah muslim cuma salah kajian atau salah asuhan? Ada yang mengajari kepada beliau dengan ajaran yang tidak benar, sehingga kalau kita mencelah secara berlebih-lebihan atau kita menyikapi dengan cara menjauh, memutuskan hubungan silaturahim, pasti iblis dan pasukan-pasukan setannya tambah gembira kan? Nah, jadi jangan melakukan perbuatan tersebut. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan Bu ya?